Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Alhamdulillah di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran yang kelima tentang sholat kewajibanku. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh pembahasan tentang ibadah sholat, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Allah, ilmunya selalu bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku semuanya yang Pak Eko banggakan, kita masuk tentang sholat kewajibanku. Jadi ibadah sholat ini merupakan rukun Islam, ya, bagian dari rukun Islam. Ini sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah mengucapkan atau membaca syahadat, ya, syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Kemudian mendirikan sholat. Selain mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat kewajibanku. Ketika berbicara wajib, maka perlu Pak Eko tanyakan kepada anak-anak. Sudahkah anak-anak melaksanakan kewajiban anak-anak? Sholat? Iya. Semoga anak-anak sudah mulai rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Sekalipun kelas 3 ini belum memasuki usia balik, ya, belum memasuki usia balik, tapi ini adalah latihan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, sebagai kewajiban bagi setiap orang Islam. Sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama. Ini kalimatnya sudah jelas. Siapa saja yang meninggalkan sholat, berarti orang tersebut itu meruntuhkan agamanya sendiri. Tapi yang mau menegakkan sholat, mau mendirikan sholat, berarti orang tersebut telah menegakkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada waktunya. Sholat subuh, ya, kayak tadi pagi
sudah ditentukan waktunya subuh. Kemudian zuhur, asar, maghrib, dan isya. Perlu Pak Eko sampaikan kembali untuk sholat subuh ya. Anak-anak tahu berapa rakaat? Iya, 2 rakaat. Ya. Waktunya mulai dari fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ya. Selanjutnya sholat zuhur. Sholat zuhur waktunya di siang hari ya. Setelah matahari condong sedikit ke barat sampai melebihi bayang-bayang. Jadi kalau menegakkan tongkat misalnya atau benda, bayang-bayangnya melebihi dari benda aslinya, maka waktu sholat zuhurnya juga sudah selesai. Jumlah rakaatnya sholat zuhur adalah 4 rakaat. Selanjutnya sholat asar 4 rakaat juga. Ya, waktunya setelah sholat zuhur itu ya sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya sholat maghrib dari terbenamnya matahari itu sampai hilang awan merah atau mega. Jumlah rakaat tadi sholat asar 4 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat. Kemudian sholat isya. Nah, sholat isya jumlah rakaatnya 4, ada 4 rakaat dan waktunya ini yang paling panjang, ini sampai fajar. Ya, sampai terbit fajar. Baik, kau pengen anak-anak semuanya sudah rutin, sudah lengkap melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi nanti kalau sudah balik, anak-anak sudah terbiasa melaksanakan sholat. Ya. Selain sholat merupakan kewajiban, Pak Eko berharap sholat adalah sebuah kebutuhan. Jadi dianalogikan, dicontohkan misalnya makan ya, kebutuhan. Kalau tidak makan maka orang akan sakit. Sholat pun juga sama, kita juga butuh ya, butuh menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur, berdoa dan lain sebagainya. Ini ada gambar anak-anak. Yang pertama ada muadzin ya, yang sedang adzan. Ini misalnya di mushola atau masjid ya. Kemudian ada anggota keluarga semuanya berangkat ke masjid atau mushola untuk melaksanakan atau menunaikan sholat. Setelah sholat, ya ini berdoa, zikir atau wirid ya, wiridan. Nah, zikir mengingat Allah dan berdoa kepada Allah. Inti ibadah sholat anak-anak. Sholat artinya doa ya. Tuh, secara bahasa artinya doa. Kemudian sholat itu diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan ya, gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar lah itu, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, maka disebut sebagai ibadah sholat. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah. Nah ini, karena kita sebagai seorang hamba, ya, kita harus mengabdi kepada Allah, berbakti kepada Allah, menyembah Allah.
Ya, melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Jadi amalan yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lain itu akan dianggap baik. Jika sholatnya tidak baik, maka amalan ibadah yang lain pun juga dianggap tidak baik pula. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Ini dijawab. Gimana? Anak-anak sudah melaksanakan sholat 5 waktu belum? Seperti tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh apa belum? Semoga anak-anak sudah mulai membiasakan diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Di manakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Kalau bisa di musola atau masjid, atau mungkin misalnya di rumah ya di rumah. Lebih-lebih bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Selanjutnya anak-anakku yang berikutnya adalah mana ini? Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa saja? Yang pertama, selalu mengingat Allah. Nah, kalau sholat berarti orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita sholat, dengan cara kita bersujud kepada Allah. Disiplin waktu, ini juga melatih untuk disiplin waktu. Jadi waktunya sholat subuh ya sholat subuh, waktunya sholat zuhur ya sholat zuhur. Ya, jangan sampai sholat zuhur dilaksanakan di sholat asar atau sholat maghrib, tidak boleh. Kemudian hidup bersih, ya, hidup bersih karena diawali dari wudhu. Ya. Sebelum kita sholat kan wudhu terlebih dahulu. Kemudian hidup tertib dan teratur, ya. Bersikap rendah hati, ya, bersikap rendah hati ya seperti halnya kita beribadah sholat, ruku, sujud, menyembah pada Allah itu rendah hati. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan, pasti ya. Hati menjadi tenang dan tentram. Kalau kita sholat maka hatinya akan lebih tenang dan lebih tentram. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Ini jika dilaksanakan dengan berjamaah. Memelihara diri dari perbuatan dosa atau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu anak-anak untuk praktek sholat akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, jadi tata cara sholat yang baik, kemudian sampai praktek sholatnya. Itu yang dapat Pak Eko sampaikan di pertemuan kali ini untuk praktek sholatnya di pertemuan yang akan datang ya. Dan nanti akan masuk ke penilaian harian. Sekian dari Pak Eko, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup. Pak Eko tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.